Puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi. Saatnya kita akan bersama mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur mendapat kesempatan untuk dapat kembali bersama beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan bersama-sama lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu ini, supaya setiap kami diberkati melalui firman yang akan kami dengar bersama-sama. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin acara kami dari awal sampai akhir, sehingga tidak ada setiap kami yang hadir tidak diberkati dan tidak dijamah oleh Tuhan. Tetapi setiap kami yang hadir akan diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini kepada Bapa di sorga dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan yang luar biasa ini, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tentang dilema kehidupan, yang ayatnya nanti kita akan baca bersama dari surat Filipi pasal 1, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Baiklah, sebelum kita membaca Filipi pasal 1 tadi, ayat 9 dan 10, terlebih dahulu saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ya, diceritakan ada seorang yang sedang naik perahu. Ya, mungkin dia sedang asik begitu, senang naik perahu dan rupanya dia lupa kalau dia tidak bisa berenang. Nah, dan ketika perahunya makin sampai di tengah, ternyata tanpa disadari perahu itu bocor. Wah, ketika bocor tentu dia panik. Dia pasti ketakutan sebab dia tidak bisa berenang. Nah, akhirnya dia berteriak-teriak, minta tolong. Ketika dia berteriak-teriak minta tolong, ternyata ada perahu besar yang sedang lewat, dan perahu yang besar yang sedang lewat ini tidak berhenti, namun hanya melemparkan pelampung, ya, alat yang bisa digunakan untuk supaya orang itu tidak tenggelam. Namun ternyata ketika pelampung itu dilemparkan, jaraknya agak jauh dari perahu yang dia naiki yang hampir tenggelam tadi. Nah, jadi orang tersebut pasti dihadapkan pada sebuah dilema. Tetap di dalam perahu, perahunya pasti tenggelam dan dia tidak bisa berenang, pasti mati. Tapi memutuskan untuk mengambil pelampung yang dilemparkan oleh kapal yang sudah jauh jaraknya dari dirinya, juga rasanya nggak mungkin, karena dia tidak bisa berenang. Nah, dalam kesempatan seperti inilah, seseorang dihadapkan pada satu dilema, menunggu untuk terus perahunya tenggelam, dan akhirnya dia mati karena nggak bisa berenang, atau mengambil keputusan, entah bisa atau tidak, atau bisa mendapatkan pelampung itu atau tidak, dengan segenap kemampuan menggapai pelampung tersebut. Nah, jadi kadang-kadang setiap kita dihadapkan pada situasi yang sulit di mana kita harus mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi dalam situasi yang sulit harus menentukan pilihan. Dan kadang-kadang pilihan tersebut, ya, dua-duanya mungkin sama-sama kurang menyenangkan. Tetap tinggal di dalam perahu, perahunya akan tenggelam karena sudah bocor dan separuh sudah tenggelam. Berupaya untuk mengambil pelampung, mungkin juga tidak bisa karena dia tidak bisa berenang. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya, kira-kira pilihan mana yang harus diambil? Kalau saya menjadi orang tersebut, pilih melompat, berupaya sekuat tenaga untuk menggapai pelampung yang dilemparkan oleh perahu
yang sudah lewat dari depannya tadi, dengan harapan kalau pelampung itu bisa digapai, bisa didapatkan, dia akan tetap selamat. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sering menghadapi peristiwa yang tidak kita inginkan seperti ini. Yang saya sebut namanya sebuah dilema kehidupan. Atau saya akan membuat ilustrasi lagi, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang hari-hari ini kita hadapi. Ya, kita memang sedang menghadapi satu situasi yang saya tahu kita semua tidak menginginkan, tapi ini semua tidak bisa kita hindarkan. Nah, kita masih mending kalau dibanding dengan negara-negara luar yang melakukan lockdown secara total, di mana orang tidak boleh keluar dari rumah, harus tetap tinggal di dalam rumah. Nah, sekarang bagaimana? Misalnya, saya akan membuat cerita lagi, seperti dalam gambar ini, semua sudah habis, ya. Jadi pulsa, data, yang bisa buat telepon, internet sudah habis, semua kebutuhan makan dan minum sudah habis. Yang artinya, kalau saya bandingkan dengan cerita orang yang sedang naik perahu dan perahunya bocor tadi, diam di rumah juga lama-lama mati, karena semua nggak ada, semua bahan makanan dan minuman semua sudah habis. Dan satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan, dia harus keluar dari rumah. Nah, sedangkan situasi di luar sangat tidak menguntungkan, di mana penyebaran virus corona begitu merajalela. Nah, sebut aja bahwa mayat bergelimpangan di pinggir jalan untuk mencapai tempat yang dia bisa membeli bahan makanan harus melewati orang-orang tersebut. Nah, kalau saudara bertanya kepada saya, mana yang harus dipilih? Tetap tinggal di rumah, semua keadaan akan berjalan dengan tidak menyenangkan karena nggak ada apa-apa, yang pasti kalau nggak makan, nggak minum juga akan mati. Tapi keluar dari rumah juga ada kemungkinan dia akan tertular virus corona itu dan kemudian menjadi sakit juga menjadi mati juga. Nah, kalau saudara bertanya kepada saya pilih keluar. Ya, siapa tahu saya tidak tertular, ya mungkin dengan keluar memakai masker dan kemudian menuju ke toko yang menyediakan kebutuhan pokok yang memang sangat dibutuhkan. Nah, saudara sekalian, jadi sekali lagi, dalam menghadapi dilema kehidupan seperti ini, dibutuhkan dari diri kita satu pemikiran yang benar-benar dapat menentukan dan memilih yang terbaik. Dalam merenungkan renungan ini tentang dilema kehidupan, saya teringat sebuah khotbah yang saya sampaikan tentang sebuah konsep hidup yang salah satunya hidup adalah sebuah masalah. Jadi karena hidup adalah sebuah masalah, maka kalau kita masih kepingin hidup, kita harus selalu bersiap sedia menghadapi yang namanya masalah. Memang tidak ada orang yang menginginkan hidupnya penuh dengan masalah. Tapi kita semua punya pengalaman bahwa masalah itu bisa datang tanpa kita minta, dan kadang-kadang kita kepingin masalah itu segera meninggalkan kita. Tapi sekali lagi, untuk supaya masalah itu bisa segera berlalu dari kehidupan kita, bukan sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Nah, saudaraku, diperlukan satu pemikiran yang tepat dan benar dalam mengambil sebuah keputusan ketika kita dihadapkan pada sebuah dilema. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan untuk jemaat yang ada di Filipi. Jadi ini ayatnya dalam Filipi pasal 1 ayat 9 dan yang ke-10.
Coba kita akan baca bersama ayat ini. Nah, dan inilah doaku. Jadi Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi. Dan mari kita akan lihat apa isi doanya. Yang ada hubungannya dengan tema renungan kita tentang dilema kehidupan. Mari kita baca bersama. 2, 3. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin. Nah, saudara sekalian, sebagai seorang gembala jemaat tentu dia juga menginginkan jemaat yang digembalakan memiliki satu keadaan seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus ini. Ya, jadi Rasul Paulus berdoa, ada 2 permohonan yang diminta oleh Paulus kepada Tuhan untuk jemaat di Filipi, dan selain 2 permohonan juga untuk 2 tujuan. Ya, jadi kalau ini dipakai tema khotbah sendiri bisa 2 permohonan dan 2 tujuan. Nah, mari kita lihat. Permohonan yang pertama apa? Rasul Paulus mengatakan, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Ya, itu permohonan yang pertama. Dan kemudian permohonan yang kedua, dan dalam segala macam pengertian. Nah, kenapa ini saya bagi 2? Karena memohon supaya jemaat ada dalam pengetahuan yang benar, maka jemaat itu harus belajar firman Tuhan. Karena pondasi kebenaran yang kita anut sebagai orang percaya adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita kepingin meningkat dalam pengetahuan yang benar, jangan belajar dari mana-mana. Belajarlah dari firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah pedoman kebenaran kita. Dan Tuhan Yesus sendiri juga waktu ada di dalam dunia berdoa kepada Bapa untuk para murid dengan mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, jadi ketika kita mengasihi Tuhan dan kemudian kita mengasihi firman Tuhan, lalu kita rajin membaca firman Tuhan, maka kita akan dihindarkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita melimpah dalam pengetahuan yang benar. Saudara sekalian, kurang pengetahuan tentang kebenaran dalam satu ayat yang terdapat di dalam kitab Nabi Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, ya, firman Tuhan mengatakan, itu ada terjemahan lain, ya, umatku binasa. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengetahuan tentang kebenaran. Nah, saudara sekalian, jadi supaya kita bisa tetap hidup, rupanya hal ini perlu terus kita renungkan dan kita perlu belajar tentang kebenaran. Dan kebenaran yang kita anut sekali lagi adalah kebenaran yang berdasar pada firman Tuhan. Itu permohonan yang pertama. Dan permohonan yang kedua, Rasul Paulus juga minta supaya jemaat di Filipi, ya, itu senantiasa memiliki pengetahuan secara umum. Makanya dia mengatakan selain supaya jemaat di Filipi itu melimpah dalam pengetahuan yang benar, jemaat di Filipi juga selalu ada dalam segala macam pengertian. Bicara tentang segala macam pengertian berarti
harus mengerti tentang pengetahuan-pengetahuan secara umum. Nah, saudara sekalian, tentu dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus atau apa yang dirindukan oleh Rasul Paulus sebagai seorang gembala jemaat untuk jemaat di Filipi juga menjadi kerinduan kita semua. Bahwa kita perlu selalu melimpah dalam pengetahuan yang benar yang kita dapat dari firman Tuhan, tapi kita juga harus tahu pengetahuan-pengetahuan secara umum yang memang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu sebabnya mari kita ingat hukumnya tentang belajar. Ya, saya pernah membaca sebuah buku bahwa belajar itu hukumnya wajib. Sekali lagi, belajar itu hukumnya wajib. Karena dari belajar, orang yang dulunya enggak bisa jadi bisa. Ya, jadi kalau kita tidak belajar, ya mana mungkin kita bisa mengerti segala sesuatu. Mana mungkin kita bisa tahu segala sesuatu. Kalau tidak belajar, pasti kita juga nggak bisa ngerti apa-apa. Ya, saya masih ingat waktu saya sekolah dulu, zamannya menghitung itu masih menghafal. Jadi seringkali murid itu dipanggil ke depan untuk menghafalkan ya hitungan, ya mulai 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya, dan kalau tidak bisa dihukum. Ya, jadi dari situ akhirnya kita takut, karena kita takut dipukuli, maka kita terpaksa harus belajar, terpaksa harus menghafal. Dan ternyata dengan belajar yang sudah saya pikir sekitar 40 sampai 50 tahun yang lalu ketika saya belajar, saya masih ingat sebagian sampai hari ini, sehingga ketika dalam hitungan berapa kali berapa, saya tidak usah mengambil kalkulator, saya masih ingat karena 50 tahun yang lalu saya pernah mempelajarinya. Nah, saudara sekalian, kalau kita tidak belajar, maka kita akan mungkin seperti video ini. Ya, coba saudara saksikan video ini dan betapa sangat memprihatinkan ketika seorang pengetahuannya baru seperti ini. Wah, ini sungguh-sungguh sangat memalukan tentunya. Ya, semoga kita semua dapat mengerti, dan ketika selesai melihat video ini, ya saya berharap setiap kita dipacu untuk kita belajar. 2 hal ya yang didoakan Rasul Paulus. Yang pertama, belajar firman Tuhan, pengetahuan yang benar menurut firman Tuhan. Yang kedua juga belajar secara umum dalam satu kebutuhan yang memang kita butuhkan hari-hari ini. Misalnya kita perlu belajar tentang kesehatan dan lain sebagainya. Ya, nah coba mari kita saksikan dulu. Kelas piro, Kon? Kelas loro. Kelas loro SD. Iya. Wes gawe pamit. Iya, kudu sangar. Kok cewek-cewek iki iso pulang kabeh. Kok pas engko awakmu iku oleh gaya tok. Hitung-hitungan ngono gak iso. Iso sih. Temenan ah. Yo. Tak anu ya, tak bedheki ya. Yo. Loro tambah 3 piro? Loro tambah 7. Itu. Iso gitu. Itu kan genah. Loro Tambah 3. tambah 3. Ci, loro, lu, 4, 5. 5 udah lama ngomong itu. Gak iso oleh gaya tok kon. Lek 3 tambah 4. Ngomong pintu ngono akeh. Ngomong pintu ngono akeh. 6 wis. Kok gak iso kan? Gak iso kan? Wah, ndak usah hitung-hitungan wis. Ayo lek ano tak apa iku jenenge? Maca iso kon? Yo iso sih.
Temenan. Ah. Iya. Ayo. Ya wis ya. Ya. Tak anu maca ya. Ya. Iki wacane, wacan. Ayo, wacan. Ku apa iki wacane? Tapi kudu diajase. Iya wis edan wis ade wis. S E S Heeh. S Yo. L A La Heeh. M A Ma Heeh. Atelite Dadi waca. Sate. Ya Allah. Kaya apa? Iya. Delok maneh. SS ngono L A L M A maternity. Lek diwaca. Sate. Iya wis. Kono kan dan sinau kono. Yos. Keliru kan iki. Mulai aku. Sinau ben pinter. Iya wis enak pinter kan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana setelah menyaksikan video ini? Ya, mungkin Anda tertawa, mungkin Anda geli, tapi seperti itulah kalau orang tidak mau belajar. Jadi, untuk saudara mau belajar atau tidak, itu sebenarnya tergantung saudara. Itu sebabnya ada satu renungan juga yang pernah saya sampaikan yang judulnya itu hidup adalah sebuah pilihan. Ya, ketika ada anak yang mau menikah, saya mengkonseling mereka dan salah satu poin konseling yang saya sampaikan bahwa jodoh itu juga adalah sebuah pilihan. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan ternyata hidup itu juga sebuah pilihan. Anda mau jadi orang bodoh atau jadi orang pinter, itu bukan ketetapan dari Tuhan, tapi pilihan Anda. Kalau Anda tidak belajar, maka sampai selamanya Anda akan jadi orang bodoh. Tapi kalau Anda mau belajar, yang dulunya bodoh pasti lama-lama jadi pinter, karena kita tahu bisa itu ala biasa. Ya, jadi semakin biasa kita mengerjakannya, maka kita semakin bisa. Saudaraku, kalau kita sudah mendapatkan pengertian, maka kita akan dapat memilih yang baik dan bahkan dapat memberi jawaban yang terbaik. Jadi jawabannya itu jawaban yang baik, yang benar, ya, enggak seperti video yang tadi kita saksikan bersama. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang hidup itu adalah sebuah pilihan. Seorang nabi bernama Musa di kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 mengatakan kepada umat Israel, "Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk." Perhatikan itu. Kalimat yang dicetak dengan warna merah, coba kita akan baca bersama. 2, 3. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Perhatikan, melalui ayat ini kita diingatkan bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Dan inilah yang didoakan oleh Rasul Paulus, ya, supaya jemaat di Filipi melimpah dalam pengetahuan yang benar, tujuannya supaya dapat memilih yang baik, dan dapat memilih yang baik itu pasti harus menggunakan akal sehat. Nah, itu sebabnya kalau pikiran lagi kacau, kondisi lagi enggak tenang, ya, jangan menentukan sesuatu. Karena pilihan kita dalam menentukan sesuatu bisa salah. Saudara sekalian, bicara tentang hidup adalah pilihan. Satu saat ketika nenek moyang kita yang bernama Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim ke satu negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan, ya tiba-tiba keponaan yang bernama Lot ikut. Saudara, namanya ponaan mau ikut, rupanya Abraham nggak bisa mencegah, nah dipersilahkan. Nah ternyata dalam perjalanan, para gembala Abraham dan para gembala Lot ini saling bertengkar. Kenapa?
karena mereka berebut, ya istilahnya itu berebut bahan makanan untuk ternak mereka. Karena Abraham membawa ternak, kekayaan orang zaman dulu ternak ya. Jadi kemana dia pergi ya ternaknya dibawa. Ya punya kambing, punya sapi, punya apa dibawa kemana dia pergi. Ya nggak ditinggal di rumah. Nah Abraham bawa ternak, Lot keponakannya ikut juga bawa ternak. Nah rupanya di tengah perjalanan ya orang-orang Lot dan orang-orang Abraham ini bertengkar. Ya, sering bertengkar. Nah, akhirnya Abraham sebagai saudara yang lebih tua memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih ya. Kalau kita baca di Kejadian pasal 13, ya Abraham mengatakan kepada Lot untuk memilih suatu tempat yang ditunjukkan di hadapannya. Dengan mengatakan kalau kamu ke kanan, artinya kalau kamu milih yang di kanan, maka aku akan ada di jalur kiri. Kalau kamu memilih yang di jalur kiri, aku nanti akan jalan di jalur kanan, ya, supaya ya kita berpisah di sini saja, supaya kita nggak selalu bertengkar gitu ya, karena kita ini saudara. Nah, Lot sebagai seorang muda, tentu saja dia menggunakan akal sehatnya untuk menentukan pilihan. Nah kita semua tahu pada waktu itu Lot menetapkan hatinya untuk memilih satu daerah yang namanya Lembah Yordan. Kenapa? Karena wilayah itu kelihatan begitu subur, banyak airnya. Ya ayat ini mengatakan sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Ya, satu tempat yang begitu indah yang banyak airnya. Nah, di sana biasanya sulit air ya. Tetapi ketika seseorang melihat satu wilayah yang banyak air, tentu saja itu sangat menyenangkan ya. Ini gambar-gambar hari ini tentang keindahan lembah Yordan yang dipilih oleh Lot. Nah, jadi Bapak Saudara selain kita harus memilih sesuai dengan akal sehat, tentu saja ada pilihan yang saya pastikan enggak mungkin bisa salah, ya karena memilih dengan kemampuan akal manusia, tetap pilihan kita bisa salah. Ya pilihan Lot waktu itu tidak salah. Secara umum kalau Anda mendapat kesempatan seperti Lot mungkin Anda juga akan memilih lembah Yordan. Tapi sebagai orang beriman, seperti Abraham, dia tahu bahwa apa yang harus dilakukannya itu selalu meminta petunjuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita semua tahu bahwa kalau kita meminta petunjuk Tuhan, tentu pilihan kita enggak pernah salah. Pilihan Lot tidak ada ayatnya bahwa dia minta petunjuk Tuhan dulu. Tapi yang pasti dia menggunakan akal sehatnya, pemikirannya ke depan, ya tentang lembah Yordan yang begitu subur, dan Lot enggak tahu kalau tempat itu akhirnya akan menjadi satu tempat yang begitu mengerikan di kemudian hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan lebih jauh. Ketika Lot memilih lembah Yordan, dia enggak tahu apa yang terjadi ke depan. Nah, itu sebabnya Abraham akhirnya memutuskan, ya seperti yang dijanjikan, kalau Lot ke kanan, dia akan ke kiri. Kalau Lot ke kiri, Abraham akan ke kanan. Nah akhirnya mereka berpisah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi supaya kita bisa mengerti pilihan kita secara tepat dan benar, kita harus benar-benar bersandar kepada Tuhan. Baru-baru ini kita memperingati tentang hari Pentakosta. Ya, dan dalam kitab Kisah Para Rasul
kalau kita melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, para rasul begitu bersandar kepada Tuhan. Ya, walaupun saya tahu bersandar kepada Tuhan dan memilih ada pada jalurnya Tuhan, itu enggak menguntungkan bagi daging kita. Ya betul, coba kita lihat buktinya. Ya, ini bukti bahwa para rasul pada zaman gereja mula-mula, seluruh keputusan yang diambil itu selalu bertanya kepada Tuhan. Jadi tidak memilih dengan menggunakan akal semata, tapi mereka benar-benar bersandar kepada Tuhan. Itu sebabnya ada ayat yang bunyinya seperti ini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Bayangkan, Anda sudah begitu enggak dalam mengambil keputusan? Atau Anda memaksakan kehendak? Enggak, ini keputusanku, harus begini. Pertanyaannya, Anda sudah belajar seperti para rasul enggak? Ini selain keputusanku, ini juga keputusan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah doa Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Ya, ketika mereka bisa bersandar kepada pengetahuan yang benar berdasarkan firman, maka mereka pasti dapat memilih secara tepat dan benar. Namun demikian, perlu ada wawasan yang perlu kita ketahui bersama, bahwa memilih bersama Tuhan sekalipun, dan yang kita lakukan itu ada pada jalurnya Tuhan sekalipun, itu tidak selalu menguntungkan bagi daging kita. Ya, seperti yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 23 ini. Nah, selain daripada orang yang dinyatakan Roh Kudus, ya, dari kota ke kota, jadi Rasul Paulus itu memberitakan Injil yang dipimpin oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dari kota ke kota. Dia berjalan bersama dengan Tuhan pasti, tapi perhatikan kalimat yang dicetak dengan warna hitam, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi jangan berpikir, kalau berjalan bersama Tuhan pasti nyaman, kalau berjalan bersama Tuhan pasti enak. Rasul Paulus berjalan bersama Tuhan, tapi ternyata apa yang menunggu di depannya? Sengsara dan penjara. Kalau saudara tahu seperti itu, mau tetap berjalan bersama Tuhan? Atau kita berjalan menurut kemauan kita sendiri? Hanya saudara sendiri yang tahu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya katakan di depan tadi, bahwa ada dalam jalurnya Tuhan, memilih bersama Tuhan sekalipun, itu tidak selalu menguntungkan bagi daging, sebab ada ayat di dalam Galatia pasal 5 ayat 17 yang mengatakan bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Ya, jadi dua hal tadi yang dimohon oleh Rasul Paulus, yaitu supaya jemaat di Filipi melimpah dalam pengetahuan yang benar, dan kemudian melimpah juga dalam pengetahuan secara umum. Tujuannya ini, yang pertama, supaya dapat milih yang baik. Tujuannya adalah supaya dapat memilih yang baik. Dan apa yang baik itu? Ya, yang baik adalah ini ayatnya. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Coba kita ucapkan bersama, supaya kamu. Nah, kata kamu kita ganti dengan saya, supaya saya. Ya, kita ucapkan bersama. 2, 3. Supaya saya
suci, dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu kita memperingati tentang Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Setelah memperingati Tuhan Yesus yang naik ke sorga, kita memperingati hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, Tuhan Yesus yang naik ke sorga dikatakan oleh malaikat, dan bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan berulang kali pada para murid bahwa Dia akan datang kembali. Perlu kita ketahui bersama bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, Dia tidaklah datang lagi sebagai bayi seperti 2020 tahun yang lalu, lahir di kandang Bethlehem. Tidak, ya. Tapi Dia datang menurut Injil Matius pasal 25 itu digambarkan Dia datang seperti mempelai laki-laki yang menjemput mempelai perempuannya. Nah, ketika mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuannya, yang adalah saudara dan saya, maka kita diharapkan oleh surat Filipi yang didoakan oleh Rasul Paulus tadi, yaitu supaya kamu suci dan tak bercacat pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui renungan ini setiap kita diberkati, dan ketika kita dihadapkan pada dilema kehidupan, dan karena kita sudah belajar tentang pengetahuan yang benar menurut firman Tuhan, kita juga belajar pengetahuan secara umum yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saudara, jadi supaya lebih terarah, ya, profesi kita apa, pelajari, perdalam, terlalu banyak pengetahuan yang kita bisa peroleh untuk memajukan setiap usaha yang kita kerjakan. Jadi berdoa kepada Tuhan, mohon berkat, hukumnya wajib, tapi belajar prinsip-prinsip bisnis yang berhasil juga harus. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa supaya melimpah dalam pengetahuan yang benar menurut firman Tuhan, juga melimpah dalam pengetahuan secara umum. Sebab kalau tidak, Hosea pasal 4 ayat 6 tadi mengatakan, umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Dan tujuan melimpah dalam pengetahuan yang benar adalah supaya dapat memilih, dan memilih yang terbaik untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan setiap kami seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus juga terjadi dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami untuk tidak malas, ajarkan kepada kami untuk terus giat belajar, baik belajar tentang hal-hal rohani melalui firman Tuhan, ataupun belajar hal-hal sekuler secara umum yang memang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi terlebih daripada itu ya Tuhan, biarlah kami seperti para rasul pada zaman mula-mula, selalu berserah dan bersandar pada Tuhan. Ketika memilih sesuatu, bisa tahu pasti bahwa pilihan itu bukan dari diri kami manusia ini, tapi pilihan kami adalah pilihan yang tepat dan benar karena kami memilihnya bersama dengan Tuhan. Dan semua itu bisa terjadi dalam kehidupan kami ketika kami melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan ketika kami melimpah dalam pengetahuan yang benar, maka kami dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuan sorgawi, yang sewaktu-waktu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali seperti yang Tuhan janjikan, akan mengangkat kami dalam kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami orang percaya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, kiranya Roh Kudus terus mengerjakan, sehingga kami
boleh semakin memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk setiap umat, untuk setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, mereka datang dalam segala macam pergumulan, biarlah kiranya Engkau sendiri menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, Engkau jamah dan beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan kesusahan, Engkau beri penghiburan, karena Roh Kudus adalah roh penghibur. Biarlah kiranya kedamaian, ketenangan, ketentraman, sukacita melimpah di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Dan pengetahuan yang benar untuk dapat memilih yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan, juga ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan yang digerakkan untuk memberi persembahan. Engkau berkati setiap persembahan yang diberikan oleh mereka, dan berkati kembali mereka umat-Mu sesuai dengan janji-Mu, supaya Engkau dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Berdoa untuk bangsa Indonesia, biarlah kiranya bisa melewati masa-masa sulit, karena COVID-19 ini akan segera berlalu, dan kembali keadaan normal seperti dahulu boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami mohon dan kami peralaskan di dalam nama Bapa di sorga, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan yang berlimpah, baik secara jasmani maupun rohani, dilimpahkan kepada kita sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, sampai di sini renungan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati. Amin.